Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mumtani' tamzil al-afkar al-khatirah al-murtafi an tahsul al-absar an-nazirah al-alimi biwajibi qalbi azarat al-khadirah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمد على يده البيضاء المتقاطرة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات الباهرة وفضله على المقامة الفاخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami As-Saadah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah di hari Jumat yang mulia ini kita sama-sama berwasiat kepada diri masing-masing agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab dengan bekal takwalah manusia akan mendapat keselamatan baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral rahimah Muhammad dalam hadisnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata adalah bahwa Nabi Muhammad SAW apabila memasuki bulan Rajab, Nabi Muhammad selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban dan juga sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Rawahu Ahmad dan Tabrani. Hadis Nabi Muhammad SAW yang lainnya, ala inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ketahuilah bahwa Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Ala faman shoma min Rajab yauman, barang siapa yang berpuasa sehari saja di bulan Rajab, maka wajib baginya memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari murkanya Allah dan diselamatkan daripada semua pintu api neraka. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala fi Rajab astaghfirullah la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah wa atubu ilaih mi'ata marrah. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pada bulan Rajab membaca astaghfirullah la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah wa atubu ilaih 100 kali, ya, kemudian disempurnakan dengan memperbanyak sedekah, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala baginya dengan rahmat dan ampunan. Dan barang siapa yang beristighfar 400 kali, Allah akan mencatat pahala baginya 100 orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis Nabi kita Muhammad SAW ini bahwa pentingnya bagaimana bulan yang agung, yang mulia, termasuk salah satunya dalam Islam adalah bulan Rajab. Kenapa? Karena Rajab merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita mohon ampun, mohon istighfar atas dosa-dosa, perbuatan maksiat yang telah kita buat. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengingatkan, dan juga para ulama salafun saleh kita, perbanyaklah istighfar di bulan Rajab, perbanyak sedekah, niscaya Allah lipat gandakan semua amal ibadah kita. Allah terima semua ampunan kita dan Allah buka pintu ampunan maghfirah dan Allah selamatkan kita dari api neraka. Dengan apa? Dengan yang memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manfaatkan saat ini
belum sampai hampir mau mendekati pertengahan bulan Rajab, manfaatkanlah masih ada waktu. Setiap hari perbanyak istighfar, paling tidak habis sholat yang 5 waktu. Atau para ulama ada amalan yang biasa dibaca di bulan Rajab, kalau pagi baca Rabbighfirli warhamni watub alayya minimal 70 kali, sore atau malam 70 kali. InsyaAllah Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Kenapa? Karena bulan Rajab merupakan bulan yang mulia, di mana salah satunya juga adalah turunnya atau adanya peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya di bulan Rajab pada tanggal 27 Rajab. Apa maknanya dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang pertama adalah al-yaqin. Bagaimana keyakinan kita di dalam memeluk ajaran Islam, bagaimana keimanan kita mengatakan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ini masalah iman sangat penting. Zaman sekarang banyak orang yang ragu akan keimanannya, mengaku beragama Islam tapi tidak menjalani iman sesungguhnya kepada Allah. Dia lalai akan perintah Allah, lalai akan sholat, padahal di bulan Rajab ini peristiwa Isra dan Mi'raj, turunnya perintah sholat yang 5 waktu, yang sebelumnya beberapa puluh rakaat, sampai panjang Nabi Muhammad ngadu kepada Allah, bertemu kepada Allah, ya, sampai terjadinya turunnya perintah sholat yang 5 waktu yang kita kenal saat ini, mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, yang kurang lebih jumlahnya adalah 17 rakaat. Saat ini tanya diri kita masing-masing, bagaimana sholat kita? Sudah sejauh mana kita benar-benar beriman kepada Allah di dalam menegakkan sholat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warkum ma'ar rakiin, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Wasta'inu bisabri wassalah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Jadi mustahil kalau kita minta pertolongan sama Allah kalau kita tidak sholat. Jadi kenapa banyak orang yang berdoa belum dikabulkan? Coba tanya diri, bagaimana hablum minallah kita, hubungan kita kepada Allah, terutama di dalam sholat kita. Insya Allah kalau sholat kita baik, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat 17 rakaat antara subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi benar-benar sholatnya, sholat subuhnya, sholat zuhurnya, sholat asarnya, maghrib, isyanya penuh dengan tumaknina, ikhlas menghadap Allah, benar-benar kita menghamba, ingin berhadapan dengan Allah. Insya Allah, yang sebagaimana Allah sampaikan wasta'inu bisabri wassalah, insya Allah solat kita akan jadi penolong bagi kehidupan kita. Karena itu jadikan momentum yang baik, bulan kembali kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun, dan perbaiki kualitas solat kita. Insya Allah Allah akan tolong kita, Allah akan perbaiki kehidupan kita, dan juga perbaiki kehidupan berbangsa dan negara kita yang saat ini sudah carut marut, rusak. Agama dibolak-balikan, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Insya Allah kalau umat Islam sholatnya pasti akan baik. Tapi kalau umatnya sholatnya bolong-bolong, sholatnya tidak taat, maka jangan salah kalau sampai pemimpinnya juga pasti akan rusak. Kenapa? Jangan hanya salahkan pemimpin yang rusak, salahkan juga diri kita yang sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan jadikan bulan momentum perbaikan, bulan kita memperbaiki sholat, bulan kita memohon ampun. Mudah-mudahan ke depan baik diri kita, keluarga kita, dan berbangsa dan bernegara. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغرر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى بخير أهل الدار سيدنا أبي بكر الصديق ولا صادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق ولا زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين ولا ابن عم الغالب سيدنا علي بن أبي طالب ولا ستات الباقين رضي الله عنهم أجمعين شريفين سيد شباب أهل الدار أبي محمد الحسن وأبي عبد الحسين ولا بقية الصحابة أجمعين ولا تمسن إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم خلفاء المتقدمين والأئمة المهديين مع الراشدين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك قريب مجيب دعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارحم شهداء في سائر البلدان المسلمين أجمعين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين ويمن اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر صهيون الإسرائيليين والمنافقين اللهم انصر من نصر الدين محمد اللهم يا الله يا عزيزا يا كريم أكرم هذه الأمة بنصرك المنصر اللهم انصرنا بنصرك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا في قلوبنا إلى الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة